Di depannya sosok kolor hijau berjongkok, mengeluarkan suara geraman yang pelan tapi menakutkan. Tubuhnya besar dan berotot, dengan kulit hijau yang legam yang nampak licin. Wajahnya penuh dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menceritakan teror kolor hijau. Kisah ini datang dari sebuah desa terpencil bernama Desa Sukamaju. Masyarakat di sana hidup tenang dan sederhana. Namun ketenangan itu berubah ketika seseorang warga tiba-tiba menjadi sangat kaya raya. Pak Surya yang dulunya hanyalah petani biasa, mendadak memiliki rumah mewah, mobil, dan tanah yang luas. Orang-orang pun mulai bertanya-tanya dari mana kekayaannya berasal. Desas-desus tentang pesugihan akhirnya mulai terdengar. Kabar ini semakin mencuat ketika malam hari beberapa warga mengaku melihat sosok misterius yang berkeliaran di sekitar rumah Pak Surya. Sosok besar berwarna hijau dengan wajah yang menyeramkan yang dikenal dalam legenda sebagai kolor hijau. Kolor hijau ini adalah makhluk gaib yang dipercaya sebagai peliharaan bagi mereka yang melakukan pesugihan. Sebagai imbalan atas kekayaan, pemiliknya harus memberikan tumbal nyawa manusia, khususnya perempuan muda. Tak lama setelah itu, kejadian aneh pun mulai terjadi di desa. Perempuan-perempuan muda mulai hilang secara misterius. Setiap kali ada yang hilang, warga selalu mendengar suara derap langkah berat dan bau amis yang menyengat di malam hari. Kecurigaan pun mengarah pada Pak Surya. Namun tidak ada yang berani menuduhnya secara langsung. Mereka takut akan balasan dari kolor hijau. Di antara mereka ada seorang pemuda yang bernama Andi, tunangan dari salah satu gadis yang hilang di desa itu yang namanya Sari. Sejak Sari menghilang tanpa jejak, Andi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ia sering terbangun di tengah malam, mendengar langkah berat di sekitar rumahnya dan merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Suatu malam, Andi memutuskan untuk mengikuti jejak yang ia lihat di sekitar rumah Pak Surya. Dengan membawa senter dan penuh dengan keberanian, ia mengendap-endap di belakang rumah mewah itu. Saat dia semakin dekat, terdengar suara aneh dari dalam gudang tua itu yang sudah lama tidak terpakai. Tanpa ragu, Andi mendekat dan mengintip dari celah pintu yang retak. Di dalam, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Pak Surya duduk di lantai dengan lilin-lilin merahnya yang menyala di sekelilingnya. Di depannya, sosok kolor hijau berjongkok, mengeluarkan suara geraman yang pelan tapi menakutkan. Tubuhnya besar dan berotot, dengan kulit hijau yang legam yang nampak licin. Wajahnya penuh dengan kebencian, dan matanya merah menyala dalam gelap. Andi pun menahan nafasnya. Pak Surya berbicara dengan makhluk itu, memohon agar lebih diberikan banyak lagi kekayaan. Namun kolor hijau itu dengan suara parau menuntut tumbal baru. Mendengar itu, amarah Andi pun jadi memuncak karena yang dimaksud tumbal baru itu adalah Sari, tunangannya. Di sana ia tidak bisa lagi menahan diri. Dengan nekat, Andi membuka pintu gudang dan lalu berteriak, "Kembalikan Sari sekarang!" Pak Surya terkaget mengetahui hal itu dan segera berdiri. Namun, kolor hijau itu pun berbalik arah dengan tatapan yang buas. Ia langsung menyerang Andi dengan ganasnya. Gerakannya cepat dan kasar. Dalam hitungan detik, Andi sudah terpojok. Ia merasa dingin dan terancam oleh sosok raksasa itu. Bau amis pun semakin menguat dan suara geraman kolor hijau menggema di sekitarnya. Namun, di saat kritis itu, tiba-tiba terdengar suara azan dari masjid desa. Suara azan itu sontak menghentikan aksi kolor hijau pada Andi. Makhluk itu menggeram marah.
tapi seolah-olah terhalang oleh kekuatan yang tidak terlihat. Pak Surya pun berteriak panik mencoba melarikan diri. Akan tetapi kolor hijau itu justru berbalik menyerangnya. Apakah mungkin kolor hijau itu menyerang Pak Surya karena tumbalnya tidak tersedia untuknya? Sosok itu pun mencengkram Pak Surya dengan kejam. Dan dengan sekejap mata, keduanya pun menghilang dalam kegelapan, meninggalkan gudang dalam keadaan yang sunyi. Hanya tersisa Andi. Pagi harinya, betapa dikejutkannya para warga malah menemukan Pak Surya yang tidak bernyawa di dalam gudang itu. Wajahnya penuh dengan ketakutan, seolah mati dalam keadaan yang tersiksa. Sejak kejadian itulah, tidak ada lagi yang berani menyentuh pesugihan di desa Sukamaju. Desa pun kembali tenang, meski bayang-bayang teror kolor hijau masih menyisakan trauma di hati mereka. Cerita ini mengajarkan pada kita semua bahwa keserakahan akan kekayaan bisa membawa kehancuran. Mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar seperti itu tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga bisa membahayakan orang lain yang tidak bersalah. Uang dan harta tidak bisa menggantikan ketenangan batin serta kebahagiaan yang sejati. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya tersendiri, terutama jika kita demi kepentingan pribadi selalu berakhir dengan penderitaan. Terima kasih yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga banyak kejadian positif yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sampai ketemu lagi di kata berikutnya. Kanvas Cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.